Halo semua, halo guys, kembali lagi dengan gua Angga Judarno in my YouTube channel. Oke, setelah sebelumnya gua membahas mengenai awal rasisme yang terjadi di Amerika yang dialami oleh Black people, African American. Sebelumnya udah pernah gue bahas dan lumayan yang menontonnya, hampir 1, sekian. Dan kini gue akan kembali melanjutkan cerita kehidupan African American setelah mereka meraih kemerdekaan. Setelah meraih kebebasan Afro-Amerika dari perbudakan, kini mereka harus berjuang untuk melanjutkan kehidupan mereka di Amerika Serikat. Terlebih lagi, kini Amerika Serikat sedang memasuki era rekonstruksi setelah mereka melewati perang sivil yang terjadi antara Union yang dipimpin oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke-16, dengan Konfederasi yang dipimpin oleh Jefferson Davis. Terlebih lagi, dengan sebuah kejadian yang menimpa Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln yang ditembak oleh John Wilkes Booth di Teater Ford. Dalam era rekonstruksi ini, ada sekitar 4 juta orang Afro-Amerika yang bebas dari perbudakan. Era rekonstruksi ini berlangsung dari tahun 1865 hingga 1877. Negara-negara bagian selatan yang kalah dalam perang sivil harus menyesuaikan diri dengan sosial ekonomi baru di Amerika Serikat. Selain itu, Senat pun masih mempertimbangkan akan status sosial politik orang-orang Negro di bagian selatan. Hal ini dikarenakan orang-orang kulit putih di bagian selatan masih tidak menerima akan keberadaan orang-orang kulit hitam di negara bagian mereka. Untuk orang-orang kulit hitam, dengan terbebasnya mereka dari perbudakan, mereka kini menikmati kebebasan mereka, dan kini mereka berjuang untuk mencari anggota-anggota keluarga mereka yang hilang atau terpisah sejak masa-masa perbudakan atau masa perang yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu Perang Saudara. Andrew Johnson sebagai presiden yang menggantikan Abraham Lincoln yang terbunuh oleh John Wilkes Booth membuat sebuah kongres yang dimana kongres tersebut mengeluarkan Freedmen's Bureau and Civil Rights Act di tahun 1866. Bureau ini sangat penting untuk orang-orang African American karena Freedmen's Bureau melindungi kulit hitam sebagai orang-orang yang baru terbebas dari perbudakan, dari penyiksaan yang mungkin akan dilakukan oleh orang-orang kulit putih kepada mereka. Terlebih lagi, Freedmen's Bureau membangun sekolah-sekolah dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Alasan Bureau ini membangun sekolah-sekolah yaitu agar orang-orang kulit hitam bisa mendapatkan pendidikan yang begitu sangat diperlukan oleh kulit hitam. Hal ini dikarenakan orang-orang kulit hitam tidak bisa mendapatkan pendidikan selama mereka di masa-masa perbudakan dahulu. Selain itu, Freedmen's Bureau pun
mengajak pemilik perkebunan untuk membangun kembali perkebunan mereka, agar buruh itu bisa mengajak the black people yang bebas untuk bekerja kembali di perkebunan tersebut. Buruh ini pun mengawasi kontrak antara pemilik perkebunan dengan karyawan. Tidak ada lagi sistem antara tuan dengan budak. Hanya ada pemilik perkebunan dengan karyawan yang memiliki kontrak dan digaji. Berbeda dengan orang-orang kulit putih di negara bagian selatan Amerika Serikat. Mereka membentuk sebuah sistem hukum yaitu dinamakan Black Codes. Black Codes ini merupakan terusan dari Slave Codes di masa perbudakan dahulu. Black Codes ini dibuat untuk mengurangi pergerakan orang-orang kulit hitam di negara-negara Amerika bagian selatan. Dan Black Codes ini pun melanjutkan akan supremasi kulit putih kepada kulit hitam. Hal ini dikarenakan orang kulit putih masih berpikir bahwasanya mereka lebih baik daripada orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Terlebih lagi orang-orang kulit hitam memang mantan budak di Amerika. Dalam era rekonstruksi ini terdapat beberapa amandemen baru, yaitu amandemen ke-14 dan 15. Amandemen ke-14 itu berisikan bahwasanya Afro-Amerika mendapatkan hak mereka sebagai warga negara dalam negara Amerika Serikat, serta amandemen ke-15 yaitu sebuah hak yang dimana orang-orang Afro-Amerika dapatkan hak voting untuk dalam pemilihan umum pemilu. Akan tetapi kehidupan orang-orang Afro-Amerika setelah era rekonstruksi bukannya semakin membaik, malah semakin memburuk. Hal ini dikarenakan orang-orang kulit putih di bagian selatan membuat sebuah organisasi yang dinamakan Ku Klux Klan atau yang disingkat Triple K. Organisasi ini dibentuk untuk menyerang, membunuh, bahkan mereka pun tidak segan untuk membakar orang-orang kulit hitam yang dimana sangat mereka benci akan keberadaan orang-orang kulit hitam di sekitar mereka. Demikian cerita gue mengenai kehidupan orang-orang African people setelah mereka meraih kemerdekaan mereka dari perbudakan, serta kehidupan Amerika di era rekonstruksi setelah Amerika Serikat mengalami perang sivil, yaitu perang saudara yang berlangsung selama 4 tahun, serta kejadian mengenai terbunuhnya Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln yang ke-16. Selanjutnya gue akan membahas sebuah era yang dimana era tersebut dinamakan Civil Rights Movement, yaitu sebuah era yang dimana orang-orang African people bangkit untuk menuntut hak mereka sebagai warga negara Amerika Serikat, serta berbagai macam kejadian yang terjadi di Amerika Serikat, terutama masa-masa di mana orang-orang Afrika people menuntut untuk menghapus akan adanya rasisme di Amerika Serikat, terutama dengan penghapusan Jim Crow dan Ku Klux Klan yang dibentuk oleh
orang-orang kulit putih di Amerika. Oke, demikian cerita gue. Sekiranya kalian suka, dan tolong bantu gue untuk subscribe YouTube channel ini supaya gue tetap semangat untuk membuat konten-konten berikutnya yang mungkin bercerita mengenai sejarah atau kejadian yang terjadi di bumi ini. Terima kasih yang sudah mendengar. And see ya.